aku sendiri ya, untuk treatment bunga itu menurutku penting banget sih. 3 hal ini penting. Dikit-dikit kotor dikit di WC, dikit-dikit di WC. Oke guys, welcome back to my channel, channel kita semua. Oke, di kesempatan kali ini kita bakalan ngejelasin tentang heater. Ini jadi penjelasan kali ini bakalan mungkin lebih lengkapnya itu untuk ke heater ya. Jadi untuk heater ini gimana sih gini? Karena banyak banget dari teman-teman itu yang nanya, "Bang, kalau pakai heater di tank segini di set berapa? Kalau di tank segini di set berapa? Bang, kalau di tank segini." Nah, ini kayaknya mungkin bisa aku katakan ini salah satu problem juga. Karena memang benar, jadi kita harus tahu juga sih ya. Jadi nggak semuanya kita bisa set di 32. Terus nggak semuanya juga kita bisa pakai apa ya, dengan watt yang besar. Kayak aku jujur, ini mau cerita dulu di awal sebentar. Jadi dulu ketika aku masih main-main bebas, terutama itu waktu masih zaman-zaman dulu banget lah, itu sekitar 2018 mungkin ya, aku lupa. 2018 waktu masih main bebas. Dan itu aku pernah kejadian, jadi aku pakai, karena aku punya tank 1,5 meter, aku jadi pakai saat itu. Jadi aku nggak paham, jadi aku mikir bahwasanya heater itu wajib untuk bebas. Aku kiranya seperti itu, meskipun nyatanya ternyata enggak. Setelah itu ikanku kena white spot. Kita yang namanya pemula kan panik. Akhirnya aku taruh di soliter, aku karantina, aku kasih heater 100 watt, aku set di 32. Ikannya mati karena kepanasan. Nah di sini tuh ini jadi pelajaran penting buat aku sendiri ya. Jadi sampai sekarang pun aku ketika mau pakai heater di tank yang kecil, tank yang besar itu selalu beda. Yang pertama pertanyaannya gini, "Bang, untuk Canamaru sendiri wajib nggak pakai heater?" Nah kalau dari aku sendiri pribadi, aku bilang nggak wajib. Tapi kalau ditanya penting nggak sih Bang heater itu, penting nggak penting? Maksudnya penting nggak penting itu gimana? Jadi gini, semua dikembalikan ke kondisi. Kondisi apa? Kondisi cuaca, kondisi di tempat kita, maksudnya di tempat kita keep ikan gitu. Jadi apa sih yang kita harapkan dari heater ini? Heater ini kan pemanas air sebenarnya. Apa yang kita harapkan dari heater ini? Kita mengharapkan kestabilan suhu. Maksudnya kestabilan suhu ya ibaratnya gini, di tempat kita ini dingin banget. Dan biasanya kalau air-air dingin itu, yang termasuk dingin itu ya, itu biasanya di bawah 26 itu sudah dingin. Itu masuk ke ya suhu yang dingin lah ibaratnya. Nah kita sebagai kiper itu kan mengusahakan agar air itu ya nggak dingin-dingin banget. Ya kalau bisa stabil itu ya di 27 itu udah bagus kok sebenarnya. Meskipun kalau bisa kita di 28 atau ya 28 lah, 28 itu oke banget sih menurutku. 28, 29 lah mentok. Kalau kita ngeset ke 32, kalau terus-terusan panas 32 juga kayaknya sih nggak bagus juga gitu. Meskipun notabene kadang untuk di tank-tank besar 1 meter itu ya aku selalu coba set di 32. Kenapa set di 32? Karena panasnya air tuh nggak akan merata gitu. Makanya set di 32 gitu. Jadi yang pertama, masalah heater sendiri ini wajib nggak sih dipakai? Enggak. Terus penting apa enggak? Itu penting nggak penting kembali ke di tempat kita tinggal itu dingin banget nggak gitu. Karena kalau Maru udah dingin ya menurutku sih agak susah ya kayaknya. Karena jujur mungkin kalau ada yang tahu video tentang jambi yang kita beli dari orang, ya pokoknya yang aku bilang kan daerahnya dia tuh memang dekat gunung, agak di desa, dan itu di sana ya nggak ada cabung sama sekali gitu. Setelah itu sekarang ini, tapi tetap nggak aku update dulu karena mungkin biar kelihatan lebih signifikan lah. Jadi biar perkembangannya itu lebih bagus lagi, baru aku update gitu. Sekarang juga udah tumbuh cabung dan bukan 1-2 gitu, tapi sudah cukup banyak gitu. Nah itu bakalan aku update nanti ke depannya. Nah di sana itu aku mainnya cuman apa? Di sana aku cuman ngeliat di sana ya suhunya dingin, di tempatku lebih hangat. Jadinya aku berani ambil ikan yang meskipun size-nya notabene cukup rawan ya untuk kita progres tuh, untuk wah nggak, kurang tepat sih, CSS 30 untuk progres tuh nggak tepat. Tapi karena satu harganya murah, kedua juga jambi itu langka di tempatku, ya sudah akhirnya aku ambil. Harganya A1B1 lagi kan, ya udah aku ambil gitu. Nah di sini sekarang aku mau ngasih tahu untuk teman-teman yang nanya, "Bang, untuk ikan size baby wajib nggak sih heater?" Nah kalau aku untuk size baby sendiri
ini sebenarnya agak sulit ya, karena ini sebenarnya kembali lagi kepada kondisi dari lingkungan kita. Kalau di lingkungan kita itu agak anget ya, maksudnya nggak dingin banget lah. Ibaratnya kalau outdoor, kalau musim hujan itu kan pasti dingin. Tapi kalau nggak sering-sering banget hujan dan daerah perkotaan, bukan terlalu desa ya, itu biasanya sih nggak terlalu dingin. Itu kalau aku pribadi nggak pakai. Kalaupun pakai, ikan kecil biasanya kan ditaruh di tank kecil nih, di tank 40 atau 50. Nah, kalau aku saranin untuk ikan size baby dengan tank yang 40 lah. Kalau 35 itu kecil banget sih ya tanknya. Tapi mungkin di tank 35, 40 sampai 50 atau 60 terus ke atas itu sebenarnya bisa kita akalin pakai heater yang 25 watt itu bisa. Tapi kita set itu di 27 aja. Karena ikannya masih baby banget, itu kita set di 27. Kenapa kita set di 27? Kita takut terlalu panas lah, nggak cocok sama ya baby itu rentan banget soalnya. Meskipun kita tahu ini ikan gabus, ikan yang kuat, tapi kalau kita ngomongin baby itu kan ya beda lah gitu. Sama kenapa aku nyaranin di 25 watt. Jadi apa sih bedanya 25 watt, 50 watt, 75 watt sama 100 watt? Itu tingkat panasnya, cepat dan lambatnya itu tergantung dari watt sendiri. Makanya kalau di tank kecil aku saranin pakai watt yang kecil kayak 25 watt. Jadi biar proses dia manasin airnya itu lama gitu. Jadi nggak langsung kayak 100 watt nih. Kalau 100 watt tuh kenceng banget. Baru colokin, apalagi tank yang kecil 100 watt, pers langsung panas. Itu kejadianku dulu. Tank soliter isi Pibas Orinoco, heaternya 100 watt, set 32, langsung lompat ikannya mati ternyata. Nah, untuk tank-tank kecil aku harapin sampai size 60, 70 pun nggak masalah pakai 25 watt sebenarnya. Tapi ini untuk hati-hatinya saja. Kalau tank kecil kalau bisa pakai heater yang 25 watt. Kalau untuk masalah pakai atau nggak pakai itu kembali ke kalian sendiri. Kalian harus bisa mempertimbangkan menurut kalian tuh dingin nggak sih di daerah kalian gitu guys. Nah, setelah itu untuk tank-tank ikan-ikan yang jadi untuk size kecil itu nggak wajib ya. Setelah itu kalau untuk di size 20 mungkin ya 25 atau ya 25an lah. Kalau mau diisi indoor nih, kondisi indoor. Terus malamnya dingin mungkin kan. Itu kalau kalian mau isi itu bisa banget gitu. Dan untuk settingan heater sendiri ya kalau ya kita kembali ke tank dulu, kita harus lihat tanknya. Kalau tanknya semuanya 70 gitu ya, itu kita set di 30 nggak masalah. Yang penting ingat juga volume air harus diperhatikan. Jangan volume airnya segini, kalian set 70, wah itu cepet banget panasnya. Jadi ya air-air sejengkal itu masih aman lah. Maksudnya maaf. Jadi set di 30 itu masih aman. Pakai heater yang 50 watt itu masih oke lah. Soalnya gini, kalau untuk heater yang 100 watt itu ya aku cuma nyaranin mungkin untuk tank-tank 1 meteran kayak gini itu pakai heater yang 100 watt oke lah, karena memang sesuai dengan kapasitasnya. Tapi kalau tank kecil ya itulah, aku takut aja nyaranin, takutnya apa yang pernah kejadian sama aku dulu itu kejadian sama kalian gitu. Apalagi kan kalau kita ngomongin masalah cana nih, cana tuh kalau kita udah sortir bagus, kita udah serk, kalau mati kan sayang, nyari yang sama kayak gitu lagi nggak dapat gitu. Nah, setelah itu untuk ikan-ikan yang size juve nih, size 25, 20-an itu menurut abang cocok nggak sih bang pakai heater? Kalau aku sendiri sih kalau bisa ya lebih baik tetap pakai heater. Satu kan fungsi dari heater tuh menjaga suhu lah, agar suhu itu lebih stabil. Jadinya gini loh, progres ikan itu kan nggak hanya tentang pola pakan, nggak hanya tentang apa pakannya, nggak hanya tentang airnya pakai ketapang atau enggak, itu enggak gitu. Tapi salah satu yang berpengaruh itu heater. Makanya kenapa sih Cana Maru ini bener-bener kayak apa ya, kok kenapa banyak banget sih treatmentnya ya? Karena memang banyak faktor yang mempengaruhi apa ya, mutasinya ikan itu banyak banget faktornya gitu. Apalagi dalam dunia Cana itu ada yang namanya kecil tua gitu kan. Terutama untuk teman-teman yang baru main ikan pasti berpikir, bang ada ikan temanku itu 15 cm, 20 cm sudah banyak bunganya, kenapa punya aku yang 40 cm ini nggak ada bunganya gitu. Itu kadang kalian harus cari tahu dulu di belakang itu apa sudah lama usia ikan ini gitu. Jadi ada yang namanya ikan kecil tua. Jadi kita nggak bisa memprediksi ikan itu lewat size, karena usia dari Cana Maru sendiri itu bisa apa ya, bisa
nggak kelihatan karena size-nya yang kecil, padahal ikan itu sudah setahun 2 tahun ibaratnya, tapi karena size-nya kecil kita menganggap dikira itu masih bocil gitu. Padahal untuk pemain-pemain yang lama terutama ya, biasanya mereka tuh lebih tenger itu gimana ya, lebih gampang ngeh gitu loh. Oh ini ikannya kecil tua, oh ini ikannya memang besar tapi usianya masih muda, itu sebenarnya kelihatan. Cuman mungkin kita sebenarnya pengen sih buat edukasi tentang ngelihat ikan tua atau muda itu pengen. Cuman takutnya karena banyak pro kontra, karena banyak banget sudut pandang orang cara melihat itu, jadi kita kayaknya nggak dulu untuk masalah itu. Dan untuk masalah heater yang tadi, lebih baik pakai atau enggak? Kalau aku sih pakai untuk menjaga kestabilan suhu, terutama ikan-ikan yang besar itu tetap, kalau bisa sih untuk Cana Maru sendiri aku lebih saranin pakai, karena Cana Maru sendiri itu lebih suka pertama di pH yang rendah. Ya pH-nya rendah, stabil juga gitu kan. Setelah itu suhu juga stabil, sama pola makan yang teratur sih kalau aku sendiri ya. Untuk treatment bunga itu menurutku penting banget sih, 3 hal ini penting: pakan, air, stabilan suhu, itu penting banget. Udah nggak bisa lah, 3 ini penting banget gitu. Sisanya itu yang tetek bengek lainnya lah, entah kayak pakan-pakan dengan karopil, apa-apa yang lainnya itu bisa kalian tambahin. Tapi 3 ini harus dijaga. Terutama satu hal yang aku mau tekanin, jangan terlalu gampang kita tuh ganti air. Dikit-dikit kotor dikit di WC, dikit-dikit di WC. WC itu water change ya, ganti air. Dikit-dikit di WC, dikit-dikit ikannya nggak cocok di sini, belum ada beberapa hari ikannya nggak mau galak, pindah. Itu masalah terberat. Pelihara Cana Maru itu bukan kayak pelihara pibas, bukan kayak pelihara koki, bukan kayak pelihara ikan-ikan yang lainnya. Jadi kita pelihara Cana itu ya kalau Cana kita terus kita pindah-pindah itu akan mojok itu. Beda kalau kita pelihara koki, kita pindah pun dia tetap berenang. Nanti lama dikit kasih makan, dia makan. Kita pelihara pibas pun kayak gitu. Kita pindah-pindah pibas itu ya, pibas itu akan tetap berenang gitu loh. Jadi nggak bener-bener kayak Cana Maru. Nggak kayak Cana lah, ibaratnya bukan hanya Cana Maru. Semua Cana pun kalau dipindah-pindah itu nggak akan selesai-selesai. Kita di sini main progres, kita harus sabar dengan progres. Dengan apa yang kita usahakan lah, kita harus sabar gitu. Jadi buat teman-teman, aku saranin jangan terlalu mudah kita gonta-ganti treatment, kita ganti-ganti air, cepet ganti air apa-apa itu jangan terlalu. Jadi untuk ganti air itu difikirkan matang-matang. Mohon maaf ya, ini keluar dari ruang lingkup pembahasan kita masalah heater. Tapi untuk heater sendiri menurutku wajib nggak wajib, ya nggak wajib. Tapi masalah penting nggak penting, menurutku sih penting. Itu untuk menjaga kestabilan suhu soalnya gitu. Tapi untuk yang nggak pakai pun ya nggak masalah, karena aku sendiri untuk ikan-ikan yang kecil di belakang progresan nggak pakai. Tapi aku menjamin karena suhu di ruangan belakang itu memang sudah stabil, karena memang tertutup, nggak ada udara masuk gitu. Udara ada masuk, tapi suhu itu nggak terlalu ekstrim. Hujan pun nggak ekstrim dinginnya gitu. Beda di ruang depan. Kalau ruang depannya ada jendela, ada ventilasi, itu beda. Kalau ruangan belakang itu benar-benar tertutup full, di atasnya asbes. Jadi ketika panas, wah sauna di sana guys. Jadi ingat 3 hal yang tadi, yaitu air, pola pakan, sama suhu harus stabil. Semua harus teratur lah, harus dipertimbangkan gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi progres, tetap semangat progresnya. Dan untuk masalah treatment yang lainnya, ya tetap semangat gitu. Karena kita pelihara Cana itu harus semangat buat nunggu hasilnya gitu. Karena nggak ada sesuatu hal yang instan kecuali kalian menabung atau memang sultan, tinggal beli yang jadi guys gitu. Jadi buat teman-teman mungkin segini aja videonya. Ini aku buat karena memang banyak banget ditanyain sama teman-teman yang lainnya. Dan kalau gitu see you di next video, bye bye.